Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah baik di masjid maupun dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita awali malam ini dengan ibadah sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan sholat isya berjamaah insyaallah. Satu kanugrahan yang luar biasa besarnya dari Allah. Kenapa disebut kanugrahan? Karena Allah sudah memilih kita untuk menerima hidayah Allah. Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Apabila tidak dikehendaki, siapapun dia nggak akan mau masuk masjid. Jadi disebut para ulama itu rahasia ibadah. Kenapa disebut rahasia? Fenomena aneh-aneh. Orang Islam yang jauh rumahnya di masjid berusaha semaksimal mungkin ke masjid. Tapi banyak orang yang rumahnya ada di sekitar masjid malah tidak pernah ke masjid. Banyak orang yang ilmunya terbatas tapi sholatnya selalu di masjid. Tapi banyak orang yang secara ilmu cukup malah mencukupkan sholatnya di rumah saja. Rahasia ibadah. Ini sangat dipengaruhi oleh hidayah. Dan hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Ini Allah tidak maring hidayah, ya tidak keluar hidayahnya. Nah, pingin wedang teh bisa ke warung. Beli wedang teh. Hidayah mau kulaan di mana, beli di mana. Kalau Allah ngasih kita dapat, kalau Allah tidak ngasih kita nggak dapat. Tatkala kita mendapatkan hidayah, harus bersyukur betul melebihi syukurnya mendapatkan harta. Nah, seringkali polanya keliru. Hidayah itu tidak dianggap kenikmatan. Sementara uang dianggap kenikmatan. Sehingga dapat 20.000 syukurnya gede banget. Kalau dapat hidayah nggak syukur-syukur gitu. Kenapa? Pola pandang, pola pikirnya keliru. Tidak ada yang bisa berusaha semaksimal secara apapun orang mendapatkan hidayah. Tidak pernah ada. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56, surat nomor 28. Innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi tidak akan bisa memberi hidayah man ahbabta kepada orang yang paling engkau cintai. Walakin Allah sungguhnya akan tetapi Allah lah yahdi mayyasa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wahwa dan dia Allah a'lamu mengetahui lebih paling mengetahui bil muhtadin kepada siapa saja orang yang menerima hidayah.
disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sunyang kaum Muhammad la tahdi tidak akan bisa memberi hidayah man ahbabta walaupun kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha sunya akan tetapi Allah lah yahdi yang memberi petunjuk mayyasa kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi bukan kepada turunan siapa, orang mana, kriteria orang yang dapat hidayah adalah yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah tidak kehendaki, siapapun dia nggak mau mendengarkan hidayah. Tidak akan sampai hidayah. Oh, dalam surah itu disebut aglalan itu apa? Terbelenggu. Terbelenggu. Baik terbelenggu oleh budaya, tradisi, terbelenggu oleh harta, terbelenggu apapun alasannya. Nah, ya, tatkala kita mendapatkan hidayah dengan indikator mau ada di masjid dengan senang hati, itu harus disyukuri betul ya Allah. Tetapi walaupun sudah dapat hidayah, harus selalu diminta. Karena bisa Allah ambil itu hidayah. Kalau Allah ambil, terus gimana nasib kita? Makanya ada doa yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau belokkan diri kami setelah kami mendapatkan hidayah. Karena Allah yang punya kewenangan ngasih hidayah, berarti Allah jugalah yang bisa menyambut hidayah. Allah juga yang bisa nambahi atau mengurangi hidayah. Maka kita diperintahkan untuk minta hidayah. Kan minimal dalam sehari semalam kita minta hidayah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Bersyukur kepada Allah karena kita mau ada di masjid, ngawali masjid malam ini dengan ibadah. Tanpa hidayah tidak mungkin. Dan terus minta karena tidak terbatas. Orang yang mendapatkan hidayah ada di masjid ini, oh senang. Kalau di rumah malah nggak senang. Hidayah itu akibatnya. Banyak orang yang sekarang berada di mall. Walaupun pakai protokol kesehatan, tetap aja mall kan. Di sana banyak orang. Tapi yang datang ke masjid hanya berapa orang. Dan anehnya yang datang ke masjid itu yang sudah sepuh-sepuh. Ya. Bahasa Jawa ini mambu tanah ya, padahal orang Karua juga ya. Sudah mambu tanah. Kenapa seperti itu? Karena ada pemahaman yang keliru. Anak-anak itu tidak boleh dibawa ke masjid karena nanti mengganggu orang ibadah. Ya, kalau anak-anak kecil tidak dibawa ke masjid, lantas bagaimana mereka sudah besar mengenal masjid? Orang sejak kecilnya tidak pernah diajak ke masjid. Padahal salah satu orang yang mendapatkan pitulungan Allah tatkala tidak ada pertolongan kecuali pitulungan Allah, itu adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, dididik dari kecil anak gitu. Mestinya gitu. Hadirin yang saya hormati,
Mari kita lanjutkan lagi. Mengenai jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu ada unsur mahdho dan ghairul mahdho. Kalau sholat murni unsur mahdho, tidak boleh ada kreativitas. Sholat tidak punya kewenangan walaupun hanya sedikit saja untuk merubah sholat. Tidak boleh ada kreativitas. Maka sampai ditegaskan Rasulullah, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau fahami bagaimana aku sholat. Nah, jadi tidak melihat, karena kita kan tidak melihat Rasulullah sholat, tapi memahami bagaimana sholat Rasulullah. Tidak boleh nambah, harus plek Rasulullah. Tetapi kan sekarang ada perbedaan, ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Bagaimana Rasulullah? Nah, terjadi khilafiyah dalam memahami praktek ibadah, itu hal yang wajar. Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak. Siapa yang menyaksikan ilmunya Imam Syafi'i? Dan siapa yang menyaksikan ilmunya Imam Ahmad? Ya tidak apa-apa, itu khilafiyah. Dipertentangkan, ya sudah. Rasulullah, ada hadis yang berkata Rasulullah kunut, ada yang mengatakan hadis itu tidak mulus kesahihannya dan sebagainya. Itu istihadnya masing-masing. Ada juga yang waktu at-tahiyat telunjuknya robahnya sekali, ada yang robah-robah, ayat tidak robah seluruh. Itu namanya khilafiyah. Jadi sholat mutlak mahdho, maka tidak ada kreativitasnya. Puasa sama. Masalah berbuka dengan apa itu bukan bukan puasanya kan. Nah, dulu korma, sekarang kolak kan. Bukan puasanya. Tapi sejauh sampai sekarang nggak boleh dirubah. Puasa itu sejak subuh sampai maghrib. Tidak boleh dirubah. Istihad. Ini biar produktivitasnya kerja kita tetap tinggi. Maka puasa diganti dari maghrib sampai subuh. Nah, malam gitu. Nggak boleh. Puasa harus plek azan sholat subuh sampai maghrib. Muncul kata-kata imsyak. Ini dari imsyak. Karena puasa ini biasa al-imsyak. Nah, imsyak atau subuh ini puasa itu. Nah, definisi puasa itu adalah menahan atau al-imsyak dari apapun yang membatalkan puasa. Minum, makan, atau hubungan suami istri. Namanya al-imsyak, menahan. Jadi al-imsyak itu adalah mulainya puasa. Nah, kapan puasa imsaknya? Berarti subuh. Nah, gimana dengan kata-kata yang tradisi 10 menit sebelum subuh ada kata al-imsyak? Itu supaya cepat-cepat ke masjid. Kalau sudah selesai imsaknya, silakan cepat ke masjid untuk siap-siap sholat subuh. Jangan sampai puasa dilakukan, sholat subuh tidak berjamaah. Masih boleh makan setelah kata al-imsyak sampai subuh. Mahdho. Tapi kalau zakat, ada yang mahdho, ada yang ghairul mahdho. Misalkan
tanah pertanian itu sejak dulu kena zakat. Ya zakat. Pendapatan emas, perak yang disimpan itu kena zakat sejak dulu. Tapi biasa kreativitas. Makanya muncul istihajan pegawai, kemudian profesional. Nah, muncullah zakat profesi. Nah, itu kan istihad. Makanya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan perbedaan yang luas. Ada yang memahami maknanya dengan ketat sehingga membatasi hanya jenis zakat yang ditunjukkan dengan dalil-dalil yang jelas. Tidak boleh nambah. Tidak dikurangi, ditambahi. Tapi juga ada yang memahami secara luas hingga mencakup semua jenis harta. Bahkan sebagian ada yang tidak mensyaratkan nisab di dalamnya. Nah, apa alasannya? Ada ulama yang membatasi mana pada zakat harta. Pendapat Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengikutinya dalam membatasi jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya hanya dalam 8 jenis. Yang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibaca di fikihnya zakat, zakat ya. Apa saja nih? Yang pertama, landasannya kehormatan harta seorang muslim yang telah ditetapkan di dalam dalil. Ingat, tidak boleh mengambil hartanya segipun kecuali dengan dalil pula. Karena harta adalah hak milik seseorang. Makanya seperti beberapa yang saya jelaskan. Kita tidak sholat. Tobat sama Allah. Astagfirullah, selesai. Tapi tatkala saya mengambil harta orang lain dengan cara zalim, dengan cara batil, kemudian saya umroh, istighfar, enggak turun istighfar, memaaf Allah. Karena ini hak khusus harta itu untuk Bani Adam. Hanya seorang koruptor, dilalah. Ora kecekel KPK, dilalah. Terus datang umroh ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i di sana, kemudian tahallul di Masjidil Haram Mu'tazzam, terus istighfar akan dosa korupsinya. Itu tidak akan turun maaf Allah, sebab tobatnya ngambil harta orang lain dengan cara mengembalikan harta yang diambil kepada yang berhak. Jadi kalau koruptor gimana tobatnya? Ya hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Karena ngambilnya dari negara. Itu tobatnya seperti itu. Maka pendapat ulama tatkala nggak ada dalil harus zakatnya tidak boleh zakat, itu hak seseorang. Karena zakat itu kan wajib mengikat. Beda dengan sedekah. Infak kalau wajib kan mau tidak mau diambil. Nah, kalau haknya kayak zakat melebihi nisab zangar. Kalau dia tidak mau boleh. Jadi karena ada kehormatan harta seorang muslim yang telah ditetapkan dalam dalil. Itu sehingga tidak menyimpang, zakat itu harus ada dalilnya. Zakat apa saja.
Yang kedua, zakat merupakan kewajiban yang berasal dari syariat. Asal dari suatu adalah tidak adanya beban kewajiban kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Tidak dapat melakukan apa yang tidak Allah izinkan dalam agama. Kewajiban zakat itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala tidak ada dalil yang mewajibkan, maka tidak boleh mewajibkan. Ini dasarnya. Kalau tidak ada kewajiban, tidak boleh mewajibkan. Apa dasarnya yang mewajibkan ke Allah? Sehingga sangat membatasi sekali pada harta yang Allah dan Rasulnya jelaskan di dalam dalil-dalil nakli berupa Quran dan hadis Nabi. Nah, ini sangat ketat sekali. Sehingga di pendapat ini nggak ada kias. Kias itu analog ya, analog. Kayak sholat nggak ada kias. Coba kalau sholat kias susah. Misalkan kias sholat dengan puasa. Coba. Kalau seseorang tidak puasa karena sakit atau bepergian kan boleh qadha. Boleh berbuka puasa karena sakit bepergian, kemudian dia mengganti di hari lain. Kemudian itu dikiaskan kepada sholat kepada puasa. Tatkala tidak sholat sakit bepergian boleh mengqadha sholat. Nggak bisa. Kenapa? Aturan sholat ya sendiri, aturan puasa ya sendiri, berbeda-beda aturannya. Sehingga tidak ada kias di dalam sholat. Dalam zakat pun sama, maka disebut mahdhu. Tidak ada analog. Kalau dalilnya tidak ada penjelasan, kenapa harus memaksakan diri dijelaskan adanya zakat? Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariki shadaqah." Tidak ada sedekah atau zakat dalam hal ini ya. Pada perak yang jumlahnya kurang dari 5 uqiyah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti apa? Karena kurang dari nisab nggak zakat. Nggak boleh dipaksa. Dari dua hadis tersebut dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama, nisab perak adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah. Jadi uqiyah itu awal katanya awak, 1 uqiyah, 1 awak ya. Sama dengan 40 dirham. 1 uqiyahnya, sehingga 5 uqiyah itu 5 kali 40 ada 200 dirham. Jadi dirham bukan real ya, sekarang real ya, beda. Jadi emas nisabnya adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. Perak murni ya. Atau kalau dijumlahkan perak 595 gram perak. Kalau kurang dari itu nggak ada zakatnya. Nggak boleh dirubah itu ketentuan. Nisab emas adalah 20 dinar. 20 dinar sama dengan 20 misqal. Sama dengan 80 gram emas yang 24 karat. Atau bisa aja 97 gram emas. Apabila emasnya 21 karat. Atau 103 gram emas
kalau 18 karat. Nah, jadi ini bisa dirubah. Nisabnya emas 85 gram emas yang kadarnya 24 karat. Ini makhluk ketentuan. Yang kedua, bahwa wajib melewati setahun, yakni menurut hitungan tahun Hijriah. Jadi kalau Hijriah itu dari 1 Ramadan ke 1 Ramadan lagi. Tatkala bulan Rajab suruh zakat lagi, nolak boleh. Karena belum 1 tahun. Ini haulnya 1 tahun dan 1 tahunnya harus 1 tahun hijrah. Karena berbeda. 1 tahun Masehi dengan 1 tahun hijrah berbeda. Ya selisihnya kurang lebih 12 hari lebih cepat tahun hijrah ya. Makanya kalau kita lihat bulan puasa itu kan ini berputar terus. Insya Allah kita akan puasa bulan April. Nah nanti akan mundur terus puasanya. April, Mei, Juni kan gitu. Kenapa berbeda hitungan hari tahun Masehi dengan tahun hijrah? Kurang lebih sisi 12 harinan. 12 harinan. Nah hitungan zakat harus dengan tahun hijrah. Makanya disimpulkan juga bahwa ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji harus berdasarkan waktu yang hijrah. Puasa kan 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bisa tanggal 29, bisa tanggal 30. Ngitungnya 1 Ramadan dari maghrib. Akhir bulan Ruwah itu akhir maghrib, sudah masuk tanggal 1. Besok keluarnya Ramadan, begitu maghrib kelihatan bulan, maka setelah maghrib sudah bukan Ramadan lagi. Hijrah, tahun namanya. Itu puasa. Kalau sholat juga sama, pakai matahari. Jadi kalau zuhur, tatkala matahari tergelincir ke arah barat sedikit pun, maka sudah masuk waktu zuhur. Asar, tatkala bayang-bayang benda itu sudah melebihi bendanya, asar. Maghrib, hilangnya serengenge, isya, hilangnya mega merah, dan subuh fajar sodik. Zakat juga sama, haulnya setahun, ya setahun dari Ramadan ke Ramadan, dari Rajab ke Rajab. Hanya tidak harus bulan Ramadan, tidak harus bulan Rajab, bulan apa saja silakan, tetapi pakai ketentuan tahun hijrah. Ini dulu bulan Ramadan, ya nanti bulan Ramadan lagi zakatnya. Oh dulu saya Syawal, ya Syawal, tahun silakan. Dan yang ketiga, persentase zakat zat 1/40 misalkan. Kalau peternakan kambing 40 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Nah ini nggak bisa dirubah. Karena ada ketentuan yang bisa dirubah itu tadi. Pertama, harta hak milik seseorang. Kalau Allah misalkan tidak boleh ngambil hak orang. Yang kedua, nisab itu pasti. Yang ketiga, haul itu pasti. Yang ketiga, persentase zakat pasti. Maka berarti kesimpulannya Pak, zakat itu ibadah mahdhu murni seperti sholat
yang tidak boleh ditambahi dengan hasil kreativitas atau hasil ijtihad. Itu kelompok pertama, ulama pertama. Nah, ada kelompok yang lain, ya boleh nambahin dong. Misalkan zakat pendapatan. Petani itu kerja di sawah kepanasan, kehujanan. Terus ada akuntan, ada dokter, ada konsultan, ada pengacara, ada notaris. Kerjanya asenan, berdasi. Masa nggak dikenai zakat? Notaris dulu nggak ada notaris sama Rasulullah. Tidak ada konsultan. Nah, maka dikenai zakat. Apa dasarnya? Nah, ada di dalam Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiku, infakanlah. Bisa berarti zakat. Min thayyibatin, dari yang baik, berarti bukan barang haram. Maka sabtum, dari apapun yang kamu usahakan. Nah, berarti setiap aktivitas yang menghasilkan pendapatan atau aset baru, maka dikenai zakat. Apapun bentuknya. Jadi tidak harus apa yang disana Rasulullah, bisa nambah kan gitu. Kan jadi pengacara muncul. Ada pendapatan pengacara, ada pendapatan notaris, ada pendapatan dokter, ada pendapatan akuntan dan sebagainya. Ini adalah mimma kasabtum, dari apa yang diusahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan apa yang telah kami keluarkan minal ardi, hasil bumi, baik tambang, bumi itu termasuk laut juga ya. Jadi apa juga. Jadi perhatian dari ayat ini, maka zakat itu semua aspek yang bisa menghasilkan aset baru, pendapatan baru. Maka di sana ada hitung-hitungan zakatnya. Muncullah ijtihad di sana. Supaya tidak ada yang kelewati. Sumber pendapatan semua harus kena zakat. Kemudian diteruskan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum bidznihi. Janganlah kamu memilih-milih hal yang buruk lalu dinafkahkan. Jangan golek sing boso ya. Kalau padi golek gabah yang tidak ada isinya atau rusak. Nah, jadi harus yang baik, minat thayyibatin. Wa'lamu, semuanya tahu ya, innallaha ghaniyun habib. Allah itu sugih, kaya dan maha terpuji. Nah, jadi ayat ini bahwa semua pendapatan, sumber pendapatan yang bisa menghasilkan aset baru harus menjadi objek zakat. Tidak boleh tidak. Terus yang kedua, ada juga ulama yang menghilangkan nisab. Alah, enggak usah pakai nisab. Kenapa? Toh zakatnya hanya 2,5%. 2,5% itu kan dari 1 juta hanya 25.000. 1 juta banding 25.000. Kan jauh banget tuh perbedaannya. Udah. Berapapun
bukan nisab ya. Jadi nisab itu minimal kena zakat, maaf, kena zakat. Kalau emas tadi ya, kan 85 gram emas, senilai 24 karat. Ya kalau pendapatannya lebih dari 85 gram emas per tahun, maka baru wajib zakat. Jadi kalau 85 gram emas kalikan harga emas berapa? Jadi kalau harga emasnya katakanlah 1 juta, berarti 85 juta per tahun. Kalau harga emasnya umpamanya 500, berarti 42.500.000 per tahun. Dibagi per bulan kurang lebih sekitar 3.500.000 wajib zakat. Wah, nggak usah kayak nisab. Berapapun keluarkan 2,5%, boleh aja. Kenapa? Karena zakat itu apabila bukan kalau sholat gini, sholat itu isya 4 rakaat, terus doa 3 rakaat tidak sah sholatnya. Nah, tapi kalau zakat itu, kalau zakatnya harus 50.000 dia keluarkan 60.000, boleh kan? Boleh. Mestinya tidak harus mengeluarkan zakat, dia keluarkan boleh. Dia melebihi itu loh boleh. Tapi yang dia boleh mengurangi. Kan kalau tidak pakai nisab, kurang nisab. Misalkan pendapatannya 3 juta per bulan. Berarti nisabnya di bawah kan, tidak sampai. Berarti zakatnya 0. Kemudian ya tidak mau saya zakat aja 75.000 per bulan. Berarti kudunya 0 75. Boleh, melebihi boleh. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan tidak usah pakai nisab. Pokoknya berapapun yang didapat ambil 2,5%. Tidak usah mikir. Nah, saya nggak pakai nisab sehingga saya tidak wajib. Nggak usah mikir wajib, keluarkan 2,5%. Nah, ini banyak juga yang merasakan seperti itu. Sehingga lebih aman. Lebih aman. Nah, kalau kita membayar zakat melebihi ketentuan, maka sisanya akan dimasukkan ke zakat tatawu atau sedekah. Sedekah. Ya. Nah, jadi kalau melebihi boleh, tapi kalau sholat tidak bisa. Isya, maghrib 3 rakaat. Nah, tarubah 4 rakaat. Lebih baik enggak boleh, harus sama dengan. Kenapa? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebenarnya kau lihat aku salat. Tapi kalau zakat lebih boleh karena lebih banyak lebih baik. Yang jelas jangan sampai dia keluarkan zakat, keluarganya tidak makan karena melebihi kekurangan, jadi semua kasihkan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi Rasulullah Quran menanyakan bagaimana itu mengenai infak ulil alfa yang lebih dari yang dibutuhkan pokok. Nah, baru infaknya. Kalau zakat sampai semua pendapatannya diambil untuk zakat semua dan dia akhirnya miskin minta-minta, itu yang tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu ada bimbingan Allah sehingga istiqomah ala din ala ta'ah dan selalu mendapatkan maksud Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal